Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om Radit rumah. Hari ini Om Bik ada di wilayah Bekasi, perbatasan Jakarta Timur. Hari ini Om Bik ketemu sama Om Jafir. Dia mengendarai Royal Enfield IF 500 Classic custom pula. Customnya itu chopper. Nah, kita tunggu beliau. Dia lagi on the way ke sini nih. Kita tunggu selesai dia datang. Kita ngobrol sama Om Jafir. Oke, brother? Halo Om Jafir. Dari mana nih? Dari mana nih? Wih, Om brother. Om Jafir nih motornya. Om, dari mana nih? Dari mana? San Mori biasa. San Mori. Iya. Ini udah pada pencar nih. Udah. Dari mana tadi Om? Dari arah belakang aja tadi. Widih, gila. Pakai ini nih Om. Pakai ini. Widih. Oke, Om Jafir kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh, boleh. Oke, yuk, let's go. Oke. Sekarang ngobrol-ngobrol sama Om Jafir. Halo Om Jafir, apa kabar? Halo. Om Jafir. Ya. Tadi bisa San Mori nih Om ya. Di San Mori. Berapa motor Om tadi Om? Sekitar 20. 20 motor? Bareng. Luar biasa. Semua RE atau campuran? Enggak, kita campuran biar ngeramein aja sih. Biar ngeramein ya. Om Jafir, ini motor kayaknya bukan RE lagi deh kalau dilihat ya. Bukan. Model udah berubah total dan kesan gaharnya muncul, gahar-gahar chopper nih Om. Iya. Om, ini ceritanya gimana nih Om? Jadi sebenarnya dulu tuh kan saya punya RE 500 Classic biasa. Oke. Nah itu di awal tuh sebenarnya jatuh cinta banget sama motor itu kan, karena bentuknya klasik modern di awalnya. Nah cuman mungkin di saat itu juga ada proses lah, namanya menemukan jati diri tuh Om. Oke. Nah akhirnya dari proses itulah aku coba buat custom jadi scramble, custom jadi bobber, sampai akhirnya jadi kesini. Jadi sudah berapa kali metamorfosis mungkin ya? Ya sebenarnya kalau dihitung BM bukan BM, tapi lebih ke ya itu nemuin identity gue itu di mana sih sebenarnya. Oke, nah, itu. yang pertama Om, identitinya dibentuk seperti apa tuh Om RE-nya? Pertama lari ke scramble sebenarnya. Wow. Jadi karena kebetulan kita suka motoran bareng istri juga. Oke, Saya sama istri suka motoran. Itu scramble ya pertama Om ya? Scramble. Oke. Nah, kenapa gue ubah scramble? Karena gue merasa ada kenyamanan tuh dari tempat duduk. Kalau misalnya kita ngelihat RE itu kan biasa mesinnya tuh mesin yang dipompa banget tuh. Duduk-duduk kayak kuda, ya kan? Nah terus akhirnya gue ubah itu jadi scramble. Nah diubah jadi scramble, gue harap itu nyaman sebenarnya. Tapi kenyamanannya ternyata nggak begitu terasa. Sebenarnya akan kembali ke mesin lagi. Tidak terwujud apa yang diharapkan. Oke. Ya, itu berapa lama prosesnya Om sampai Om rubah lagi ke konsep yang kedua? Sampai rubah sebenarnya terhitung cepet sih ya. Karena yang lucu adalah sebenarnya kehitung cepet karena waktu itu istri juga hamil. Nah itu jadi dari situ tuh akhirnya aku mulai kayak udah deh sikat aja jadi bobber. Buat nemuin gimana nih kalau misalnya konsep ini jadi bobber beneran dengan stang yang tinggi. Om Radar, metamorfosis yang pertama tapi tidak terwujud juga, dirubah lagi. Kacau ya. Terus Om Jafir, metamorfosis yang kedua. Habis itu abis aku ubah ke bobber, itu bener-bener nemuin banget dalam artian kayak wah ternyata RE nyaman banget nih ternyata pas diubah jadi stang tinggi, terus habis itu joknya diceperin, sampai akhirnya aku coba itu buat touring sebenarnya, buat touring ke Bandung. Pertama ke Bandung, setelah selesai dirubah. Setelah selesai dirubah. Nah pulang dari Bandung akhirnya mulai kayak udah kalau bobber ini nggak akan bedanya kayak waktu aku beri pertama banget si RE Classic kan. Jadi akhirnya tiba-tiba udah kita ekstrim sekalian. Sikat chopper deh, mau kita ngomong injeksi, chopper aja terus gitu. Nah, jadi akhirnya berubah kayak gini deh. Chopper itu berarti metamorfosis yang ketiga ya Om ya? Keempat? Empat sebenarnya. Pertama yang biasa, sebenarnya kita beli biasa. Saya cuma di biasa tuh cuma nemuin kayak ganti jok aja, ganti stang biasa, tapi nggak begitu ekstrim. Nah akhirnya yang kedua lari ke scramble. Ketiga bobber. Bobber. Keempat chopper.
Om Rider. 4 kali metamorfosis dengan motor yang sama diacak-acak. Kebayangan berapa budgetnya? Kita tanya sama Om Jafir. Om Jafir, Ya, keempat ini sudah menemukan metamorfosis yang real atau masih ada keinginan lagi, Om? sebenarnya kalau kita ngomong dari style untuk customnya sendiri kan, kalau untuk ke chopper udah terakhir. Kalau bisa dibilang kayaknya akan terakhir ke chopper. Cuman kalau misalnya kita ngobrolin soal identifikasinya akan berubah seperti apa, itu akan kembali ke kenyamanan kedepannya sih sebenarnya kan kayak gitu. Sudah nyamankah? Almost sedikit lagi lah. Jadi gitu. belum menemukan kenyamanan juga? Sebenarnya susah sebenarnya. Sebenarnya susah. Kalau misalnya kita ngomong kenyamanan ke depan, kita kan kalau misalnya ngeliat dari si chopper ini kan stylenya udah dapat, emang udah nyaman. Cuman kita ngomong untuk jangka panjang sih sebenarnya, kayak mungkin joknya akan pakai yang single seat dengan shock itu, sehingga untuk mengurangi ini aja Om, apa namanya, takut saraf kejepit atau apapun itu. Guncangan lah ya, ketidaknyamanan ya. Berarti ada proses ke 5 mungkin ya? Mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya ntar ada Om Big ketemu saya lagi, kayaknya udah berubah lagi ya? Kayaknya udah berubah lagi deh. Om Rider, kacau ya. Om, dari proses pertama sampai reinkarnasi keempat, kita bicara budget nih Om. Sudah berapa pundi-pundi rupiah yang Om buang tuh Om? Terus satu lagi Om, itu istri tahu Om? Nah, itu yang bahaya. Tadi baru saya mau ngomong, kalau saya ngomong di sini belak-belakan, saya kan mau harus kasih tahu istri saya. Kalau misalnya saya nggak kasih tahu istri saya, Om Big kan juga nggak akan nambah viewers gitu. Jadi yaudah kita belak-belakan aja. Oke, Om. Oke. Berapa Om yang Om habiskan? Kalau misalnya kita ngomong dari awal beli motor, ya itu bisa di-search ya Om, Om Big ya. Search terus, kalau misalnya kita udah mulai ke custom, aku pas custom scramble itu sekitar habis 15 juta. Oke, pertama, kedua ya Om ya? Pertama, untuk masuk ke bobber, karena sebenarnya kita ngomongnya basic frame-nya masih sama nih, dan nggak dipotong juga untuk ke scramble-nya, jadi tinggal kayak plug and play lah. Oke. Kayak gitu, itu nggak habis banyak, mungkin sekitar 5 jutaan sebenarnya. Oh, itu nggak include ban ya Om ya? Nggak dirubah ya? Nggak include, karena aku beli ban itu udah masuk di scramble pertama. Waktu kita nemuin biar lebih, apa namanya? Matching ya, matching lebih galak lah, lebih galak, lebih kokoh gitu. Nah, yang ketiga Om? Yang ketiga lari ke bobber kan tadi ya? Ya, dari bobber masuk ke chopper. Nah, ini yang gila-gilaan nih. Seberapa gilanya Om? Hampir bisa kebeli kayak satu motor Jepang lah sebenarnya, kayak gitu. Nih, motor Jepang yang kayak gimana nih maksudnya? Kasih gambar yang jelas dong. Kan katanya istri udah tahu nih. Oke. Dia aku sampai gini-gini sendiri nih. Tangan aku sampai gini-gini sendiri. Aduh, anjrit, ketahuan nggak ya? Jadi kalau misalnya habis, sebenarnya udah habis kayak 30-an sendiri. 30-an untuk chopper. Jadi kalau misalnya kita hitung dari semua custom, kurang lebih kan sebenarnya udah hampir ke 75 juta tuh. Ya kita ngomong 25 juta akan BM lagi gitu. Kita gedepin lah 100. Jadi motor ini udah kalau di total 200-an lebih. Om Rider, dengar kan? 4 kali metamorfosis dengan macam-macam model. Iya. Berapa Om? Kurang lebih 200 juta. Itu kebeli mau ke Jepang satu. Gokil. Oke. Ini ya. Maksudnya motor ini sekarang ya. Oke, yang sekarang ya. Om Jafir. 200 juta sudah terbuang. Kepuasan belum juga didapat. Next project, apakah akan berubah lagi? Next project sepertinya nggak akan begitu banyak berubahnya. Misalnya kita ambil yang tadi saya bilang ya, ya. Kayak misalnya kayak single seat, ya mungkin nggak ngabisin kayak lebih dari 10 lah sebenarnya gitu. Sebenarnya ya. 10 ya. Kalau nggak bener berarti lebih lah. Bahaya nih. Ini bahaya nih lama-lama nih. Kayaknya kita harus cut deh ini. Tapi selama istri tahu aman lah. Aman. Karena kita butuh restu. Ya. Doa istri itu kebahagiaan suami. Betul. Termasuk mau ngelut buat custom. Jadi kalau nggak ada restu tuh udah kelihatan kayak di jalan pasti pulang tuh encok, pulang tuh kayak
tiba-tiba keselip aja bannya, kenapa gitu, susah dinyalain, akinya tekor. Nah itu salah satu doa restu istri yang kurang untuk motor custom. Om Jafir, Oke. dari reinkarnasi pertama sampai keempat ini, Ya. berbagai model sudah Om jalani ya? Ya. Nah, Om, kendala-kendala yang paling signifikan Om, untuk tipe RE 500 EF ini ketika di custom, adakah sebuah kendala yang khas dan selalu terjadi? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin RE tuh, saya udah punya RE ini sekitar hampir 5 tahun sebenarnya. Terus kalau misalnya kita ngomong kendala utama dari RE kan sebenarnya tipikal dari mesinnya ya. Sebenarnya kita tidak akan bisa menemukan apa ya, halus layaknya motor yang lainnya. Misalnya kita ngomong motor Matic atau apapun itu akan beda. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin soal custom, itu yang saya garis bawahi adalah custom saya ini injeksi sebenarnya. Nah, itu kadang yang menjadi satu benang merah kayak wah ini nggak bisa terlalu dianeh-anehin nih gitu. Tapi akhirnya udah deh kita coba di salah satu bengkel di Jakarta juga. Oke, kita sikat coba chopper bisa apa enggak. Akhirnya itu ngurusin kelistrikan atau electricity-nya ada hampir 6 bulan sendiri sebenarnya. Hanya elektriknya? Elektriknya. Gitu, karena dia kan harus ini Om, ngurut apa namanya? Kabel. Ngurut kabel. Nah, itu prosesnya panjang. Kita harus ada yang ngebuang gitu, acunya mungkin apanya. Nah, kalau yang ditakutkan adalah kalau misalnya kita ngelepas salah satu dari kelistrikan yang tahu-tahu itu menjadi central point-nya atau peran pentingnya di motor itu habis kan? ya bisa gimana lagi. itu yang jadi pertimbangan terus. Oke Om, untuk choppernya sendiri Om, Ya, memakan waktu berapa lama untuk prosesnya? menuju chopper. Menuju chopper itu sebenarnya hampir 1 juta. 1 juta. 1 tahun, maaf. Hampir 1 tahun gara-gara ngomongin uang nih. Jadi bakalan 1 juta. Hampir 1 tahun. Maaf ya istri Om Jafir, suaminya sudah jujur kok. Cuman agak kepleset. Om Jafir, prosesnya 1 tahun? Iya, 1 tahun sebenarnya karena kita kepotong juga Om. Sama waktu itu kan lagi ada pandemik. Jadi prosesnya kepotong makan waktu setahun itu karena itu? Iya, jadi waktu itu kayak sekitar 3 bulan di awal-awal bulan Maret 2020 kalau nggak salah tuh aku masukin itu juga kan lagi kita tinggi-tingginya juga tuh. Jadi hampir semua kayak toko-toko untuk material dan lain-lain itu semua ditutup, close semua. Nah, akhirnya di situ kayak aduh nyari ini susah, nyari itu susah. Akhirnya kayak ya udah deh, dibiarin dulu aja gitu. Sampai akhirnya udah mulai ada lagi, ya udah kita proses lagi. Om, proses chopper ini dari yang kedua itu dirubah total Om? Dari yang kedua dirubah total. Rubah total termasuk fairing sama chassis? Tidak juga? Dilepas semua. Dilepas semua? Dilepas semua. Jadi bisa dibilang motor di chopper ini cuman dapat di mesinnya aja. Cuman mesinnya doang Om Rider. Selebihnya udah ganti. Terus kemana Om bangkainya? Nah, bangkainya biasa kadang ada teman yang mau atau misalnya kayak frame misalnya gitu kayak aku jual ke teman, terus tangki. Jadi banyak banget kayak beberapa part-part yang sebenarnya kadang masih ditanya juga sama orang-orang di luar untuk dibeli. Belinya habis itu nggak lari ke istri, tapi lari ke custom lagi udah sebenarnya. Atau dikumpulin di gudang Om ya? Iya. Om, Ya. kiat buat Om Rider di rumah yang tentunya menunggangi Royal Enfield juga Om ya? Dan mungkin pengen ikutan custom-customan ya Om. Oke. Om, saran apa yang pas untuk pemakai RE di rumah, khususnya yang dipakai Om Rider di rumah, supaya bisa di custom dan bisa diperhatikan oleh mereka supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidakenakan hati ketika konsep customnya jadi. Silakan Om. Kalau kita ngobrolin soal custom, biasa kita kan ke bengkel kayak ngobrolin, kadang ada beberapa bengkel yang kayak saya maunya ini, gitu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya, motor itu adalah motor yang akan saya taruh di garasi saya gitu. Jadi motor itu adalah motor yang saya pengen bentuknya seperti ini. Jadi kadang kita coba brainstorming berdua bareng untuk nentuin customnya seperti apa. Nah, ngobrolin soal custom memang nggak bakal ada habisnya. Kenapa? Karena yang tadi Om juga sama kita obrolin, menentukan custom itu kayak menentukan jati diri sebenarnya. Proses pendewasaan gitu. Jadi
Jadi kayak kalau misalnya saya dibilang habis banyak, ya memang habis banyak Om. Cuman konsekuensi, ya. Tapi saya tidak akan menemukan kepuasan sampai akhirnya saya dapet nih yang kayak sekarang ini, gitu. Nah, kalau misalnya kita ngobrol lagi ke Om tadi topiknya di mana kayak apa yang harus diperhatikan, ya intinya jangan macem-macemin mesinnya aja sih Om. Kalau saya gitu. Karena motor custom itu yang paling bahaya kalau di jalan, trouble. Nah, itu udah takut itu deh. Om, custom itu biasanya kan mengikuti mau si konsumen ya, pemilik motor. Tapi banyak juga bengkel-bengkel custom yang menawarkan idenya untuk dipakai. Kadang malah dimasukin, udah bikin begini aja. Tapi kadang-kadang kan banyak pemilik motor tidak mau. Gua nggak punya jati diri kalau dulu bikinin, gua mesti konsep gua. Kalau Om pribadi untuk sebuah proses custom, apakah memakai ide kreativitas serta ide modifikasi versi Om atau Om menyerahkan ke bengkel? Oke, sebenarnya paling enak adalah kita ngobrol soal ide kreativitas ya Om. Karena saya datangnya kan, kita biasa tuh kalau misalnya pengen custom kan tidak jauh dari referensi yang kita lihat. Mau di Google, mau dimanapun itu sekarang media contekan lah ya Om. Ya, contekan lah gitu. Nah dari situ kan biasa mulai kepengen tuh, aduh tiba-tiba motor dari mesin gue bisa diapain ya, misalnya seperti itu. Nah itu kadang biasanya saya ngedesain sendiri gitu, kayak ya nggak harus bisa sketch, nggak harus bisa ngedesain dalam artian profesional ya. Misalnya kita ngomongin dari gambar-gambar yang kita ambil aja, konsepnya seperti apa. Nah itu bisa dikumpulin seperti itu. Setelah itu baru kita ajukan ke mekaniknya, biasanya seperti itu. Nah dari situ nanti kita bisa dapet feedback biasanya. Mekaniknya bilang, oh ini terlalu susah, ini terlalu ini, TikTok lah ya Om ya. Ini terlalu kayak jangan deh riskan atau apa. Nah itu yang saya jadikan insight untuk mencari solusinya seperti apa nih gitu. Sehingga kita dapat satu benang merah bahwa oh motor custom gue akan seperti ini jadinya, biasanya gitu. Jadi tidak harus menyerahkan secara total ke bengkel Om ya. Kita harus punya juga konsep harus kita perjuangkan. Om, kedepannya tadi pertanyaan saya belum terjawab, apakah ini akan menjadi metamorfosis terakhir atau akankah berubah lagi? Dan Om juga bilang nanti mungkin next year Om ketemu saya, mungkin ini motor akan berubah lagi. Om, gambaran Om next project akan dimodelin seperti apa sih Om? Kalau misalnya kita ngomong style customnya akan chopper ya Om. Tetap chopper ya. Tetap chopper. Cuman yang tadi saya bilang mungkin kayak part-partnya yang akan berubah. Seperti kayak seatnya, lampu, terus habis itu mungkin kalau kita ngobrolin ekstrim dikit ya Om ya. Misalnya kita di luar choppernya itu belum pernah kesampaian nyoba softail. Wow, jadi kita kasih stop di belakangnya. Iya, model softail ya. Saya pikir mau dibikin Cicanuk. Oke, siap. Om Brother, itu tadi Om Jafir yang tidak pernah merasa puas dengan hasil atau created modifikasi yang dibuat oleh beliau sendiri. Ide-ide kreatifnya nggak pernah habis, bahkan dia pengen menciptakan model-model yang lebih ekstrim. Nah, kedepannya motornya ada rencana pengen dirubah lagi. Harus sabar-sabar jadi istri Om Jafir. Mbak, sabarin ya. Oke, Brother. Ketemu lagi sama Om Big next episode. Sama Om Jafir juga. Dan besok mungkin juga tahun depan ketemu Om Jafir sudah berubah lagi motornya. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya, motor-motor lainnya, dan suasana lainnya. Oke, Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jafir, thank you. Thank you banget Om Big. Terima kasih semuanya.